Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Bapak, siswa kelas 7. Balik lagi dengan Pak Rijal. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran untuk materi awal di pelajaran IPA, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Oke. Ayo silakan kamu siapkan buku catatannya untuk mencatat apa-apa saja yang akan Bapak sampaikan pada video ini. Sudah siap ya dengan buku catatannya ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah urutan dalam penyelidikan ilmiah. Jadi anak-anak, urutan dalam penyelidikan dalam ilmiah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua, melakukan hipotesis. Pengamatan itu mengamati dulu ada masalah apa nih yang mau diteliti. Yang kedua, membuat hipotesis. Hipotesis itu artinya dugaan. Jadi menduga-duga kira-kira masalah ini bisa terjadi karena masalah A bisa terjadi karena B. Misalkan kita mengamati kejadian macet. Kita menduga hipotesis, kita buat, macet bisa terjadi karena jumlah kendaraan terlalu banyak. Habis itu yang ketiga, kita melakukan percobaan. Coba jumlah kendaraannya dikurangi sama pemerintah misalkan. Bagaimana, apakah tetap menjadi macet? Ternyata setelah dilakukan percobaan tetap macet. Berarti hipotesis kita salah. Didapatlah kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah terjadinya kemacetan tidak disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan gitu ya. Jadi urutannya ada 4 nih, ada 1, 2, 3, 4. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai besaran pokok. Besaran pokok itu ada panjang, satuannya meter, simbolnya huruf M. Ada juga massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Kemudian ada waktu, satuannya waktu adalah sekon, simbolnya adalah S. Suhu, satuannya adalah Kelvin, simbolnya adalah huruf K. Kemudian ada kuat arus listrik, satuannya ampere, simbolnya huruf A. Kemudian ada juga intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya adalah CD. Jumlah zat, satuannya adalah mol, simbolnya adalah mol. Oke. Itu adalah besaran-besaran pokok, besaran dasar yang ada dalam sebuah hitungan. Kemudian, apa yang menjadi perbedaan antara satuan baku dan satuan yang tidak baku? Jadi pada zaman dahulu manusia itu kalau mengukur menggunakan satuan yang tidak baku. Zaman dulu ya. Apa itu satuan tidak baku? Yaitu satuan yang pengukurannya dengan hasilnya tidak sama untuk orang yang berlainan. Semisal zaman dulu untuk mengukur panjang tanah menggunakan misalkan panjang tanah ukurannya 20 kaki dikali 15 kaki. Nah, kaki semua orang kan berbeda-beda ukuran panjangnya. Maka jawaban yang didapat dari 20 kali 15 kaki itu jadi salah ukuran panjang, ukuran luas tanahnya nanti. Oleh karena itu diciptakanlah oleh para ilmuwan yang namanya satuan baku. Satuan baku itu yaitu satuan yang pengukurannya selalu sama untuk orang yang berlainan. Gitu. Semisal satuan baku itu sekarang apa? Menghitung panjang kita pakai meteran, satuannya udah meter, udah tidak pakai berapa kaki lagi gitu. Kemudian kita akan mempelajari mengenai besaran dan alat ukurnya. Kalau kita mau mengukur panjang, satuannya kan tadi meter. Alat ukur yang bisa kita gunakan ada mistar, ada jangka sorong, mikrometer sekrup. Untuk mencari massa, alat ukur yang bisa kita gunakan adalah neraca atau timbangan yang namanya. Waktu, untuk mengukur waktu kita menggunakan stopwatch.
Untuk mengukur suhu, suhu itu kan Kelvin, kita pakai termometer. Nah, ini satuan yang internasional ya, Kelvin ya. Kalau termometer yang kita punya di rumah biasanya satuannya dalam satuan Celcius. Kemudian ada juga yang namanya kuat arus. Kita menghitungnya menggunakan alat ukur yang bernama ampere meter. Untuk menghitung jumlah molekul, tidak ada alat ukurnya ya, dihitung dalam hitungan kimia. Kemudian intensitas cahaya, kita bisa menggunakan light meter gitu ya, atau meteran cahaya. Nah, dalam satuan SI itu artinya apa sih? Satuan internasional ya. Dalam satuan SI, massa benda 1 kg itu setara dengan apa? Nah, jadi massa benda 1 kg itu setara dengan 4 liter air murni dalam suhu 4 derajat Celcius. 1 kg adalah satuan SI untuk massa, di mana 1 gram itu artinya adalah 1/1000 kg. Kilogram didefinisikan sama dengan massa dari sebuah kilogram standar, di mana massa kilogram standar sama dengan massa 1 liter air. Nah, kemudian kamu lihat nih satuan atau massa, tangga satuan ya. Sudah kamu pelajari waktu kamu SD. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, terus ada desigram, sentigram, sama miligram gitu. Ada juga nanti yang kita pelajarin di IPA itu yang namanya besaran turunan. Besaran turunan itu apa sih artinya? Besaran yang turunan merupakan besaran yang didapatkan dengan penggabungan perhitungan dari besaran-besaran pokok. Semisal, besaran turunan itu luas. Luas itu kita dapatkan dari turunan panjang kali lebar. Berarti besaran luas kita dapat dari besaran pokok yang berupa panjang sama besaran pokok panjang. Satuannya nanti adalah meter persegi. Gitu. Kalau volume itu kita bisa mendapatkan dari pengukuran besaran pokok yang berupa panjang kali lebar kali tinggi, atau satuannya nanti menjadi meter pangkat 3 atau meter kubik. Massa jenis kita dapatkan dengan cara menghitung massa bagi volume. Kecepatan kita dapatkan dengan cara perpindahannya atau jarak kita bagi dengan waktu. Percepatan kita dapatkan dengan kecepatan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Gaya bisa kita dapat dengan cara mengkalikan massa dengan percepatannya. Satuannya nanti adalah Newton. Nah, berikutnya ada juga usaha. Usaha itu diturunkan dari gaya dikali dengan perpindahannya. Satuannya adalah J, Joule. Daya, untuk mencarinya rumusnya adalah usaha dibagi dengan waktu. Satuannya adalah watt atau daya. Kemudian tekanan itu bisa kita dapatkan dengan rumus gayanya dibagi dengan luas. Satuannya adalah Pascal. Terakhir ada yang namanya momentum. Momentum itu didapatkan dengan cara mengkalikan massa dengan kecepatannya. Satuannya adalah kilogram meter per second. Berikutnya kita akan mencoba menghitung tebal lembar buku. Nah, kita kasih contoh sama Bapak. Sebuah buku memiliki 600 halaman, diukur pakai mistar, tebalnya 5 cm. Nah, kira-kira tebal setiap lembar buku berapa ya? Cara menjawab soal seperti ini, kamu menggunakan rumus. Rumusnya adalah tebal tiap lembar itu didapatkan dengan cara tebal buku kamu bagi dengan banyaknya lembaran. Di sini kan tebalnya buku 5 cm nih, berarti 5 cm dibagi dengan 600. cm-nya kamu ubah dulu ke milimeter, jadi 50 mm kamu bagi 600, sehingga jawabannya nanti menjadi 0,083 mm. Kemudian, kenapa bisa terjadi perbedaan pengukuran pada suatu alat pengukuran? Nah, perbedaan pengukuran karena perbedaan satuan alat pengukuran itu bisa terjadi karena sebuah benda misalkan ditimbang dengan timbangan A.
dia masanya adalah 2 kg. Lalu diukar juga dengan timbangan yang baru nih, timbangan yang B, masanya 2000 gram. 2000 gram sama 2 kg itu sama nilainya, karena 2000 gram sama 2 kg itu artinya masanya sama. Nah, itu bisa terjadi perbedaan karena satuan dari alat pengukurannya itu berbeda. Perbedaan satuan alat pengukuran. Kemudian perubahan ukuran. Nah, kita akan menghitung 200 mikron kira-kira dia berapa meter ya. Kita lihat tabel penggali dalam satuan SI. Yang ini silakan kamu catat nih, faktor penggali dalam satuan SI untuk mencari panjang. Di sini ada mikro. Nah, mikro ini adalah disimbolkan seperti ini. Ini simbol mikro nih. Nilainya adalah dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Berarti kalau kita punya 200 mikron, untuk mengubahnya ke dalam meter, kita kalikan dengan 10 pangkat min 6. Setelah 200, kita kali dengan 10 pangkat min 6, dia akan menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 4 meter. Jadi seperti itu ya caranya ya. Jadi ukuran mikron yang sebenarnya kamu kalikan dengan 10 pangkat min 6, maka dia jadinya adalah satuan meter. Demikianlah materi kita untuk pelajaran IPA pada hari ini. Apabila ada yang terlewat, silakan kamu ulangi videonya dan kamu catat semua materi penting yang telah Bapak sampaikan tadi. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.